Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai Ulambana Sutra yang kemarin kita sudah bahas mengenai Tirokuda Sutta, di mana kedua sutta ini berkaitan dengan tradisi daripada pelimpahan jasa. Ya, jadi kalau misalnya Tirokuda Sutta biasanya ada di dalam tradisi Pali dengan latar belakang cerita Raja Bimbisara. Nah, pada hari ini di Ulambana Sutra ini adalah sutta yang dibahas, yang banyak digunakan di dalam cerita dari Yang Mulia Bante Mahamonggalana. Nah, jadi Tirokuda Sutta ini kalau misalnya kita lihat atau Bapak Ibu bisa cari, mau baca lagi, judulnya adalah Sutra Ulambana Patra, ya. Jadi Ulambana Patra. Patra itu adalah pata, ya, pata. Jadi dikatakan pata karena memberi, ya, kita memberikan. Nah, Bapak Ibu, demikianlah yang telah kudengar, ya, judul daripada awalan daripada sutra ini. Pada suatu ketika, Sang Buddha tinggal di Sawati, di hutan Jeta, di tanah milik Anatta Pindika. Ya, jadi sama ya dengan Dhammaniyama Sutta dan sutta-sutta yang lain. Ulambana Sutra dibabarkan oleh Sang Buddha di Jetawana Arama, ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari 40 tahun wasa yang dijalankan oleh Sang Buddha, hampir setengah, ya, hampir 20 wasa beliau berada di hutan Jeta, ya, di wihara Jetawana Arama. Jadi sangat lama, sehingga banyak sekali sutta-sutta penting yang memang dibabarkan oleh Sang Buddha di wihara Jetawana Arama. Ya. Nah, di sini di saat itu terdapat seorang murid Buddha yang bernama Maha Monggalana, ya. Kalau di sini Maha Moggallana. Demi menyelamatkan orang tua yang telah meninggal dunia, beliau datang kepada Sang Buddha dan dengan tekun mempelajari Dhamma. Jadi kita melihat bahwa Bante Maha Monggalana ini, beliau dan Bante Sariputta adalah teman baik yang mereka bertemu dengan Sang Buddha di Raja Griha, dan kemudian mereka mulai menjadi biku dan berlatih Dhamma untuk berbuat atau mencapai kesucian, ya. Nah, di sini kemudian berkat ketekunan daripada ajaran Sang Buddha, maka Bante Maha Monggalana memiliki 6 kekuatan batin, ya. Dengan kekuatan batin ini, Bapak Ibu, beliau bertekad untuk membebaskan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dari kesengsaraan, ya, sebagai balas budi atas jasa daripada orang tuanya. Ya, jadi di sini beliau mempelajari Dhamma, mempraktekkan Dhamma dengan harapan, ya, memiliki jasa kebajikan untuk menolong orang tuanya. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu, Bante Monggalana dengan kesaktiannya, ya, beliau kemudian bermeditasi, ya, karena memiliki kekuatan batin. Kalau kita bilang Sang Buddha memiliki kekuatan batin nomor 1, nah Bante Maha Monggalana memiliki kekuatan batin yang kedua, ya. Jadi dengan kekuatan batin dari Bante Maha Monggalana ini, kemudian beliau juga mengamati, ya, mencari di mana ibunya berada, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sakti, ya, bisa memiliki radar, mau cari leluhurnya, cari lahir di mana, bisa tahu, ya. Nah, di sini Bante Monggalana akhirnya dengan kekuatan beliau menemukan ternyata ibunya berada di alam, ya.
hantu kelaparan atau kita bilang alam peta, ya. Nah, di alam peta, Bante Monggalana melihat ibunya dengan kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Kenapa? Karena ternyata selama lahir di alam peta, ibunya tidak bisa makan dan minum, ya, sehingga badannya itu sudah tinggal tulang, ya, dan kulit yang sudah kering. Ya, kita bayangkan kalau badan sudah tinggal tulang, kulitnya juga kering, sangat kurus, ya, dan juga wajahnya pucat. Nah, karena melihat kondisi mama yang sangat-sangat memprihatinkan, maka Bante Monggalana hatinya sedih, ya, menjadi sedih sehingga pikirannya terganggu dan tidak tenang. Terganggu karena di sini muncul kesedihan, ya, sehingga menjadi tidak tenang. Dan dengan cepat, karena Bante Monggalana memiliki kesaktian, maka beliau mengisi mangkuknya, ya, mengisi mangkuknya dengan nasi, ya, dan nasi itu kemudian diberikan kepada mamanya yang sedang menderita di alam peta, ya. Nah, ternyata di alam peta itu, Bapak Ibu, banyak sekali makhluk yang sejenis, ya, yang mendekati dan juga memiliki perasaan lapar seperti mamanya. Nah, sehingga Bante Monggalana dengan cepat memberikan kepada ibunya, dan ibunya juga cepat mengambil dan menyimpan, ya, kayak mendekap gitu makanan tersebut. Kemudian merasa bahagia, ibunya merasa bahagia karena kenapa? Sudah memperoleh makanan, ya, melihat makanan yang utuh di depannya. Nah, ketika sang ibu, ya, makhluk peta ini mengambil makanan tersebut, kemudian memasukkan ke dalam mulutnya, maka Bapak Ibu, makanan itu, nasi itu, ya, berubah menjadi arang yang sedang membara. Jadi sang ibu, ya, tidak bisa memakan itu dan akhirnya tetap merasa kelaparan, ya. Jadi akibat karma daripada mereka yang lahir di alam peta ini banyak jenis. Nah, antara lain seperti yang dialami oleh Ibu Bante Monggalana, di mana dia tidak bisa makan karena ketika makanan masuk, maka makanan ini akan berubah menjadi arang. Ya, ada lagi peta jenis tertentu ketika mulutnya yang sangat kecil. Ada lagi peta jenis tertentu nggak mau makan nasi, ya, mau makan yang kotoran seperti darah, ya, mungkin kotoran manusia, kotoran hewan, ya, mungkin lendir seperti ingus, ludah, dan seterusnya. Jadi ada peta-peta tertentu yang mengkonsumsi makanan yang sangat menjijikan. Ada yang mau juga makan makanan yang baik, tetapi kondisi mereka di sini adalah sulit untuk menerima semua itu, ya. Dan kemudian, jadi ketika melihat kondisi daripada ibunya, ya, sebagai seorang anak, kemudian di sini di teks disebutkan bahwa Bante Monggalana ini kemudian berteriak, ya, karena merasa sangat-sangat sedih dan tidak bisa membantu ibunya, ya. Karena tidak bisa membantu ibunya, beliau habis kehilangan cara, maka beliau kembali kepada wihara dan di sana beliau ketemu dengan Sang Buddha, ya. Nah, kemudian Sang Buddha berkata kepada Bante Monggalana, apa sebabnya, ya, hingga kekuatan gaibmu tidak bisa berbuat sesuatu untuk seseorang yang bertubuh setan kelaparan. Jadi Buddha bertanya kepada Monggalana, apa yang menyebabkan, ya, kesaktian yang kamu punya sehingga tidak bisa menolong makhluk, terutama di sini adalah bertubuh setan kelaparan, makhluk peta, ya. Nah, kemudian
Buddha mengatakan bahwa ketahuilah bahwa ini adalah sebab daripada karma buruk yang ditimbun oleh ibumu di masa lalu, ya, dan akarnya terlalu dalam sehingga kamu sendiri tidak bisa mencabut akar itu, ya, akar daripada kejahatan itu dengan kesaktianmu tanpa disertai kebajikan. Dan akar kejahatan itu tidak dapat kamu cabut sendiri dengan mengandalkan kekuatan gaib saja. Jadi di sini kita melihat bahwa Buddha di sini menjelaskan dengan sangat detail, ya, bagaimana kekuatan sakti yang dimiliki oleh Moggallana ternyata tidak bisa mencabut akar daripada perbuatan buruk yang dilakukan oleh ibunya. Nah, sehingga di sini tadi kita sudah baca Bapak Ibu seperti kama bandhu, kama yoni, kama patisarana. Jadi setiap makhluk, ya, memiliki karmanya masing-masing, ya. Yang bisa menolong mereka diri sendiri adalah mereka juga sendiri yang memiliki karmanya sendiri, ya. Dia yang harus membebaskan dirinya sendiri. Nah, kita melihat bahwa Yang Mulia Bante Moggallana yang begitu hebat, ya, belum bisa untuk membantu, istilahnya mengangkat karma buruk daripada ibunya. Dengan kata lain juga di sini kita bisa pahami bahwa walaupun Bante Moggallana yang begitu sakti, namun beliau tidak bisa, ya, seperti membersihkan karma-karma buruk daripada ibunya. Nah, jadi kita melihat di sini Bapak Ibu bahwa perbuatan kita ini sangat hati-hati, ya. Dan yang kedua, ketika Anda ini Bante Moggallana sudah sangat sakti dan memiliki kebajikan yang cukup besar. Apalagi kalau kita yang belum memiliki kebajikan yang besar, nah bagaimana, ya, cara untuk mencabut akar daripada makhluk-makhluk ini. Oleh karena itulah di zaman kita untuk menemukan yang seperti Bante Moggallana ini sangat susah, ya. Oleh karena itu kita sebagai umat Buddha di zaman ini harus benar-benar menjaga tubuh, ucapan, dan pikiran kita sendiri, ya. Karena tidak ada seorang pun yang mampu, ya, mencabut akar karma buruk yang kita perbuat sendiri, ya. Nah, kemudian lanjut bahwa Sang Buddha kemudian berkata bahwa walaupun kamu bermaksud baik, bercita-cita luhur, ya, sampai teriakanmu yang mengharukan bisa mengguncang langit dan bumi, tetap saja para dewa bumi dan surga, para orang suci, bahkan Raja Adikuasa, ya, Raja Adikuasa kalau kita bilang mungkin Raja Cakrawati, dari surga Catur Maharaja Kayika, Catur Maharajika, dan lainnya tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka semua kehilangan cara untuk membantumu, sehingga semua maksud baik dan segala keinginanmu itu pun sia-sia. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa orang yang memiliki karma buruk yang sangat besar, ya, walaupun mau ditolong oleh, ya, tadi dewa-dewa dan seterusnya, ternyata susah Bapak Ibu, ya. Kalau sudah karmanya harus dijalanin, ya, ini Sang Buddha bilang sendiri, bahkan Raja Adikuasa dari Catur Maharajika, ya, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kadang-kadang di dalam hidup kita juga banyak sekali kasus kadang-kadang yang terutama mungkin di sini Bapak Ibu mungkin yang sering berbuat baik, sering sembahyang, ya, sering melakukan hal-hal yang positif, namun tiba-tiba Anda merasa satu saat, kenapa saya punya hidup menjadi sangat susah, kenapa saya punya hidup sangat menderita, dan seterusnya. Dan kenapa Buddha, para dewa tidak menolong saya. Nah, di sini kita melihat bahwa memang kalau karma kita yang berat, ya, bahkan di sini dibilang bahwa
para dewa tidak bisa membantu. Bukan tidak bisa membantu karena hal para dewa membiarkan Anda, ya, bukan, tetapi karena terlalu berat karma yang kita perbuat, yang kita peroleh, sehingga di sini adalah sangat susah untuk dibantu. Maksudnya dibantu di sini contoh, Bante contoh ya. Misalnya kita punya utang 1M ya, misalnya. Ketika Anda berbuat baik dan seterusnya, kemudian mendapatkan bantuan, misalnya bantuan dari sekeliling kita, apakah dewa, teman-teman, dan seterusnya. Mungkin teman-teman dan yang lain, mereka membantu, tetapi mungkin yang dia bantu hanyalah misalnya 100 juta, tapi 1M kita belum lunas. Nah, oleh karena itulah sama dengan cerita yang ini ya, hanya membantunya sangat sedikit ya, tidak bisa menuntaskan ya akar permasalahan daripada diri kita sendiri. Nah, berikutnya di sini Sang Buddha melanjutkan bahwa ketahuilah yang Arya Maha Mokda Yana ya. Jika segala keinginan dan cita-citamu ingin terwujud, undanglah para biksu dan biksuni dari Srawaka Sangha, ya maksudnya dari para sawaka yang berada di 10 penjuru. Buatlah suatu kebaktian bersama, buatlah juga kebajikan-kebajikan untuk disalurkan kepada ibumu. Dengan demikian, segala belenggu dan kesengsaraan yang menimpa ibumu akan lepas semua. Kemudian di sini dijelaskan kembali, sekarang akan kuuraikan cara untuk menyelamatkan para umat yang mengalami segala sedang mengalami siksaan di alam sengsara ya. Dengarlah baik-baik. Pada setiap tanggal 15 di bulan 7 menurut penanggalan Chandra Sangkala. Maksudnya penanggalan Chandra Sangkala ini adalah penanggalan lunar ya. Kita sekarang bilang penanggalan lunar. Chandra adalah bulan ya. Jadi penanggalan bulan. Jadi tanggal 15 di bulan 7 adalah hari Pawarana Sangga. Pada saat itu para biksu dan biksuni ya yang berada di 10 penjuru berlibur ya. Maksudnya berlibur, maksudnya mereka bukan libur holiday ya, tetapi berlibur di sini adalah menghentikan kegiatan-kegiatan pelayanan, karena pada saat itulah mereka mengadakan perbincangan untuk pertobatan. Jadi biasanya di bulan tanggal 1 dan tanggal 15 Uposata ya, setiap tanggal 1, tanggal 15 Uposata para biku berkumpul ya. Bukan libur, maksudnya di sini berkumpul untuk apa? Mengadakan pertobatan. Pertobatan untuk mengadakan pengulangan daripada patimokkha ya. Kalau misalnya di kita di Theravada biasanya di tanggal 1 dan tanggal 15 hari Uposata itu para Bante akan berkumpul. Kemudian akan melakukan yang namanya pertobatan. Jadi pertobatan itu yang pernah Bante cerita dulu bahwa misalnya yang junior ke senior dulu, bahwa Bante, jika saya melaksanakan atau melakukan pelanggaran yang berat ya, pelanggaran yang berat di sini misalnya yang seperti kita bilang sanghadisesa, nah maka saya memohon maaf dan Bante yang senior akan menegur kita. Kemudian pelanggaran daripada yang sedang, misalnya pacittiya, ya. Nah kita juga minta maaf. Pelanggaran daripada perbuatan yang kecil, ya, mungkin yang seperti kita bilang, mungkin makan berisik, menggunakan jubah nggak rapi, ini ada yang paling kecil. Kita juga melakukan permohonan maaf. Nah kemudian jika ada perbuatan salah daripada pikiran, ya pikiran-pikiran yang jahat. Nah kita juga melakukan
permohonan maaf. Jadi 4 poin yang sering kita lakukan pertobatan ya kalau sebelum dilaksanakan patimokkha. Nah, setelah dilaksanakan pertobatan antara biku junior kemudian biku senior juga akan melakukan yang sama. Nah, setelah sama-sama barulah kita bisa memulai yang namanya patimokkha ya. Nah, jadi di sini sama ya, di bulan 7 tanggal 15 ya, di situ para biku mengadakan perbincangan untuk pertobatan. Dan di sini, pada saat itu, engkau bisa mengambil kesempatan untuk mengadakan suatu upacara berdana makanan kepada para orang suci, ya, yaitu upacara ulambana namanya. Nah, kepada orang suci, kenapa di sini disebutkan kepada orang suci? Karena para biksu, para bante, bikuni, ya para ayah, mereka sudah melakukan namanya pertobatan daripada perbuatan kita yang kita lakukan selama 14 hari sebelumnya. Nah, jadi dikatakan di sini bukan menjadi suci mungkin ada yang suci dari situ juga, tetapi beberapa dari para biku yang sudah melakukan pertobatan dikatakan maka silanya di hari itu menjadi murni kembali ya. Jadi di hari itu menjadi murni kembali. Nah, kemudian upacara ulambana dan gunanya khusus untuk menyelamatkan orang tua si pemuja, baik mereka yang masih hidup maupun yang telah meninggal atau yang sedang tertimpa malapetaka. Demikian pula untuk orang tua sebanyak 7 turunan yang hidup di masa silam dan berada di alam samsara, di mana mereka belum mendapat kesempatan untuk membebaskan dirinya, juga dapat diselamatkan. Berarti Bapak Ibu, kalau kita melihat upacara ini, ya di sini Buddha bilang untuk menyelamatkan orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, atau mereka yang sedang kesusahan ya. Jadi di sini adalah ulambana lebih kepada skop yang lebih luas ya. Jadi bukan ulambana ini khusus orang meninggal. Ya, karena memang ketika kita bilang pelimpahan jasa memiliki skop yang luas ya. Jadi memiliki skop yang luas, yaitu boleh orang yang sedang menderita, orang yang mungkin sedang sakit ya, mereka yang menderita secara batin maupun fisik, dan juga mereka yang sudah meninggal. Dan di sini Buddha bilang juga kepada 7 turunan yang di masa silam ya. Nah, tepat pada waktunya sediakan nasi dan bermacam sayur mayur ya, wewangian, minyak gurih, pelita dan lainnya. Boleh disertai alat untuk mengambil air, untuk mandi, minum, boleh perabot rumah, dan bahan untuk sajian itu boleh dipilih dari barang bagus sesuai dengan kemampuan si pemuja. Ya, jadi ini adalah beberapa item yang disebutkan dan sama dengan Tirokuda Sutta. Di sini Buddha state bahwa sesuai dengan kemampuan si pemuja ya. Kalau tadi kita baca Tirokuda Sutta juga sama ya. Sesuai dengan saat ini ya, sesuai dengan kemampuan si pemuja. Maksudnya si pemuja di sini adalah Bapak Ibu atau yang melakukan perbuatan baik di hari untuk pelimpahan jasa ya di sini. Nah, kemudian sajian tersebut disiapkan, diletakkan di suatu tempat suci khusus ya, tempat yang suci dan khusus, mungkin tempat yang baik. Lalu dipersembahkan kepada tokoh bijak dan orang suci ya, dipersembahkan kepada tokoh bijak di sini adalah mereka-mereka yang mungkin para pandita ya, para biku-biku yang terpelajar, dan orang suci biku-biku mungkin yang telah mencapai tingkat kesucian. Nah, sebelum upacara diadakan, umumkan ke seluruh penjuru sehingga tepat ketika upacara diadakan, rombongan Arya akan datang untuk bergembira dan merayakan
upacara ulambana yang diadakan oleh pemuja, ya. Para Arya, mereka yang melakukan samadhi di gunung-gunung. Para suci yang telah mencapai 4 macam pahala, ya, dengan identitas bertingkat arahat yang sedang berkelana dari pohon ke pohon. Maksudnya di sini yang berkelana kalau kita bilang dutangga, ya, mereka biku-biku yang berkelana, atau mereka yang memperoleh 6 kekuatan batin. Kemudian mereka yang sedang menjalankan kewajiban mengajarkan dhamma kepada para Srawaka atau para Paceka Buddha di berbagai daerah, dan para bodhisattva yang berstatus 10 tingkat bumi, dasa bumi, yang mana mereka dapat menjelmakan dirinya sebagai biksu, biksuni, dan berbaur di dalam kelompok sawaka, menjadikan rombongan Arya yang sangat meriah. Ya, mungkin kita bahas sampai di sini dulu. Jadi di sini adalah Sang Buddha memberitahukan bahwa kenapa mungkin, ya, kita melakukan berdana kepada Sangha. Salah satu alasannya karena Sangha, ya, mereka telah melaksanakan samadhi, ya. Salah satu kegiatan para biku Sangha adalah melaksanakan samadhi. Nah, sehingga samadhi kemungkinan dari mereka yang datang, ya. Kalau kita bilang Sangha ini adalah rombongan, Bapak Ibu, ya. Kalau Bante satu sendiri hanya disebut anggota, ya, bukan Sangha. Kalau Sangha itu lebih dari satu. Nah, sehingga berbagai Bante yang berkumpul ini mungkin mereka ada yang mencapai tingkat-tingkat daripada tingkat-tingkat meditatif. Ya, seperti di sini Buddha bilang, ya, sudah mencapai suci, bahkan arahat, bahkan kekuatan batin, ya. Kita nggak tahu, ya. Nah, mungkin beberapa biku juga di sini melaksanakan kewajiban, ya. Ada yang melaksanakan praktek winaya yang sangat ketat, ya, ada yang melaksanakan pengajaran dhamma, ada yang melaksanakan, ya, praktek-praktek lain. Dutangga, ya, berkelana dari satu hutan ke hutan yang lain untuk melakukan praktek diri. Nah, jadi daripada kumpulan Sangha inilah kemudian, dan juga di sini Buddha menyebutkan para bodhisattva, ya. Nah, dari sinilah kemudian mereka berkumpul menjadi satu, dan ini adalah menjadikan rombongan Arya yang sangat meriah, ya. Di sini sangat-sangat baik, sangat-sangat sempurna di dalam kebajikan. Oleh karena itulah salah satu poin di sini adalah kenapa dengan berbuat baik pada Sangha di hari Ulambana, ya, di bulan 7 tanggal 15 itu merupakan hal yang sangat-sangat baik. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu adalah di hari ini adalah sebenarnya hari Katina daripada teman-teman dengan tradisi Mahayana. Ini adalah hari Katina daripada teman-teman dari tradisi Mahayana. Nah, mungkin ini yang sekilas kita bahas sampai di sini dulu mengenai Ulambana Sutra. Nanti besok kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya.